Ini sifat hidup karena bisa reproduksi. Oke, berarti reproduksi. Nah, parasit bahasanya apa? Kalau parasit merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Kenapa dia merugikan? Siapa yang tahu? Karena dia ambil bikin yang awalnya sehat jadi nggak sehat tuh. Bukan itu. Kenapa merugikan? Nah, betul. Karena sel inangnya yang dirugikan adalah sel inangnya. Ini dirugikan ya. Terus obligat itu apa? Obligat itu jelek banget sih ini spidolnya. Ibu, tempat pensilnya hilang, yang warna coklat entah kemana. Ketergantungan penuh. Obligat itu ketergantungan penuh sama siapa? Kalau kayak gini berarti dia ketergantungan penuh sama siapa? Sama sel inang. Karena ketergantungan penuh, maka dia sifatnya merugikan. Kenapa disebut ketergantungan penuh? Karena di sini si virus dia benar-benar akan dapat makanan, dapat energi, bereproduksi, itu semuanya di tubuh sel inangnya. Ngerti ya? Jadi kesimpulannya, parasit obligat itu apa? Siapa yang bisa? Kan tadi udah dijelasin, parasit merugikan buat sel inang. Kemudian obligat itu ketergantungan penuh dalam hal makan, energi, sama reproduksi. Kesimpulannya apa? Parasit obligat, siapa yang bisa? Jadi parasit obligat adalah ia merugikan, dia menempel kepada inangnya yang merugikan pada sel inang dan ketergantungan secara penuh kepada sel inang, kepada inang. Kesimpulannya banyak banget. Jual. Coba Ma'is. Bisa disebut sel. Kenapa bisa disebut sel? Parasit adalah sel yang merugikan dengan Sel yang merugikan apa sel yang dirugikan? merugikan Siapa yang dirugikan? inangnya. Inangnya. Berarti sel yang dirugikan. Gitu. Sel yang dirugikan karena ketergantungan penuh terhadap inangnya. Ketergantungan penuh terhadap inangnya. Cerdas, itu ya. Tania terhadap inangnya. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua, gara-gara kayak gini, maka si virus punya sifat parasit obligat. Maksudnya apa? Virus Bu, kalau mau gak dipegang itu ada banyak ada lagi Bu. di mana? Itu bu, ibu ada bu. Ada yang biru tuh Bu, yang biru rasa. Yang biru. Bu Iri. Itu di depan udah Ibu. Yang merugikan. Boleh nggak kayak nomor 2? Iya. Paham belum? Hidup apa itu Bu? Hidup apa? Coba dibaca. Iya nak, nomor 2 apa? Virus hanya bisa hidup di sel yang hidup. Bu, yang pertama. Ntar dulu, dengerin. Dari bahasa yang kita bahas, kesimpulannya yang disampaikan sama Faiz sama Tania, bahwa sel inangnya dirugikan. Terus karena ketergantungan penuh hidup dengan inangnya. Maksudnya di sini adalah si virusnya ya. Virus merugikan sel inang karena si virus punya ketergantungan penuh.
Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya bahwa virus hanya bisa hidup di sel yang hidup. Sel inangnya di sini udah pasti otomatis harus apa? Hidup. Kalau sel inangnya mati, bisa nggak dia parasit obligat? Nggak bisa. Berarti kata kuncinya sel inangnya harus apa? Hidup. Biasanya sel inangnya berupa apa aja? Ada yang tahu nggak? Tahu? Sel inangnya berupa apa aja? Berarti semua makhluk hidup yang tersusun atas apa? Sel. Apa aja dong? Tumbuhan. Apa lagi? Manusia. Apa lagi? Hewan. Apa lagi? Bakteri. Protista. Bakteri boleh. Protista juga enggak? Ya iyalah, dia kan tersusun atas sel, berarti juga sama. Fungi, ya betul. Fungi. Semua makhluk hidup di muka bumi, kalau dia tersusun atas sel dan selnya hidup, berarti bisa nggak dijadiin tempat hidupnya si virus? Bisa. Kata kuncinya sel inangnya hidup. Udah paham belum? Jadi kesimpulannya, virus hanya bisa hidup di sel yang hidup. Ada dua nih, disebut parasit obligat. Understand? Oke? Jawab ya. Dah. Nah, yang kedua, dia disebut reproduksi karena reproduksi itu ciri apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Tapi reproduksinya reproduksinya virus namanya replikasi. Dia cuma bisa memperbanyak diri. Kalau selnya membelah diri, ya dia ikut ngebelah. Begitu, memperbanyak diri namanya replikasi, bukan disebut membelah diri. Karena yang membelah diri itu cuma punya siapa? Yang berbentuk sel. Jadi kalau si virus namanya bukan membelah diri, tapi apa? Replikasi. Kenapa dia replikasi? Balikin lagi ke sini. Dia punya sifat apa? Parasit obligat. Berarti dia punya sifat replikasi gara-gara dia hanya bisa hidup di sel yang hidup. Nah, sel yang hidup itu mereplika, membelah diri. Tapi si virusnya bukan yang membelah. Yang membelah siapa? Selnya. Disuruh siapa? Virus. Kan dia mengambil alih, ketergantungan penuh. Dia masuk ke sel hidup, dia bilang ke materi genetik, sekarang hari ini gue yang ngatur hidup lo. Dia kunci semua materi genetiknya, DNA-nya sel, sekarang gue yang ngatur. Dia buat makanan dikasih sama virus. Dia buat makanan, dia memperbanyak diri di dalam si virus. Udah banyak virus dalam sel, selnya ngebengkak. Terus jadi apa? Pecah. Lanjut dia akan cari sel inang yang baru. Sel ini udah selesai, udah gue porotin, udah gue habisin, gue udah pampusin. Tuh, udah di end, dia cari lagi sel yang baru. Dia gitu lagi, terus. Udah paham belum? Berarti dia bereproduksi tergantung apa? Inangnya. Jadi kalau tadi ada bahasa ada bahasa virus membelah diri, bisa nggak? Nggak bisa. Bahasa reproduksinya apa tadi? Replikasi. Nggak boleh dibilang apa? Membelah diri. Udah paham belum? Dah? Berarti jawaban mana nih? Ya, jika virus bersifat hidup di inang yang hidup, berarti apa tuh? Bagian yang mati karena COVID. Virusnya langsung mati juga. Mati juga nggak? Mati juga nggak? Mati juga nggak? Nggak mati. Yang mati siapa? Selnya. Virusnya mati nggak tadi dibilang? Enggak. Dia akan cari apa? Sel inang baru. Kenapa dia nggak mati? Ada yang lain nggak nih? Bentar. Nggak ada yang nanya mengkristal ya? Di atas ibu. Yang mana? Nomor 2. Oke. Berarti yang ini enggak ya? Iya. Mengkristal yang ketiga.
Berarti virus bisa apa? Mengkristal dong. Dengan syarat apa? Pakai logika. Kalau dia di sel hidup dia akan mereplikasi. Berarti kalau dia mengkristal harus apa? Mati. Virusnya ngapain? Pindah. Nempelnya di mana? Inang baru. Di tempat yang tidak hidup. Alias di mana? Papan tulis, pulpen kamu, meja, komputer, mouse, semua yang nggak hidup. Kalau dia nempel di situ, dia akan apa? Mengkristal. Mati nggak dia? Mati nggak? Nggak mati. Karena virus punya dua bentuk. Bentuk hidup. Kalau dia apa? Nempel di sel inang bereproduksi. Kalau dia disebut mati karena dia mengkristal. Jadi virus bisa dibasmi nggak? Kagak bisa. Mau polio bilangnya Indonesia udah bebas, ntar tahun berikutnya juga ada. Nggak bakalan bisa mati. Kamu tapi diusir iya. Dengan cara apa? Cuci tangan, kamu pakai masker, terus dibakar. Ada yang bilang dibakar, ada yang bilang dicuci. Itu cuma ngilangin, mengalihkan dari satu benda ke benda yang lain. Asal dia nggak terbang, masuk ke manusia, masuk ke hewan, dia akan apa? Hidup terus-terusan di dalam makhluk hidup itu. Udah paham belum? Bu Riri, Kenapa? terus kalau misalnya istilah sembuh dari corona, habis itu coronanya kemana? Virusnya kemana? Ya, bisa jadi ada dua nanti. Dua dia pergi entah kemana. Kan kalau virus corona kamu batuk-batuk, pilek-pilek, keluarin lendir nggak? Lendirnya dikeluarin. Lendir keluarin itu tanda imunitas kamu sedang berusaha bereaksi sama virusnya. Kamu keluarin itu lendir, nanti masuklah tuh ada larva, misalnya lalat, bisa juga apa serangga-serangga nempel di rea kamu. Dia bawa nempel di mana? Dia lewat pakai udara, entar kehirup lagi, begitu terus. Cuma dikeluarkan aja, tapi dia nggak mati karena dia punya sifat ini. Mengerti? Virus gak bakalan ada yang bisa mati. Kalau dia berubah materi genetiknya, iya. Tapi kalau mati, skip. Karena dia punya tadi apa? Dua sifat. Dia akan hidup kalau di apa tadi? Sel yang hidup. Kalau dia nempel di tempat lain, bentuknya apa? Selesai. Itu jadi patokan apa teori kamu. Kalau dikasih soal apapun, dua teori itu kamu balikin. Apakah bla 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 bla? Iya lah Bu, karena teorinya gini. Asal dua konsep ciri yang kamu tahu ini tentang virus, mau soalnya di apa-apain pasti kamu paham. Kenapa Pak Yes? Berarti virus mengkristal kalau belum punya inang. Kata kuncinya gitu doang. Belum punya inang, bukan belum punya inang, dia nggak nempel di sel inang yang hidup. Ada kan sel inang yang udah mati, kalau dia nempel bereproduksi, kan salahnya hidup. Selagi mati nggak bakalan dia bisa mereplikasi. Tapi kalau udah ada sel hidup, jangan pernah dikasih celah dia masuk ke sel hidup, langsung dieksekusi, hajar, mati dari tuh sel. Beneran, kamu kasih celah dikit, dia akan mengeksekusi tubuh kamu. Langsung hajar. Paham ya? Kenapa? Kalau misalnya virus itu udah pergi dari tubuh kita misalnya, Mungkin mungkinkah kita kena lagi dengan virus yang sama atau ya pernah lah, pastilah. yang sama persis? Ada, sama. Makanya dengar, reproduksi virus ada dua siklus, ya apa enggak? Ada yang nanya nggak? Ya. Ada yang nanya nggak? Oh ya, belum ya? Ya udah, ada daur litik, ada daur lisogenik. Karena nggak ada yang nanya, ya udah sampai sini aja dulu. Ibu mau bahas yang ini dulu. Apa itu aseluler? A kemarin apa? Tidak. A itu kemarin apa? Tidak. Tidak. Seluler itu apa? Sel. Berarti virus itu apa? Bukan sel. Bukan sel. Kenapa bingung? Kenapa dia bukan sel syarat jadi sel?
Yang pertama dia punya apa? Membran apa? Membran sel pastinya. Yang kedua dia punya apa? Sitoplasma. Yang ketiga dia punya organel. Dan tiga ini dalam sebuah sel dia punya, maka namanya sel. Virus kenapa bukan sel? Dia punya membran nggak? Nggak punya. Dia cuma punya sampul. Sampul itu cuma yang disebut pembungkus, bukan tempat keluar masuknya zat, bukan. Sitoplasma ada? Kagak ada. Organel ada nggak? Kagak ada. Yang dia punya, yang kelima, materi apa? Genetik. Makanya virus materi genetiknya apa? RNA, beta. Nggak boleh kamu bilang N. Salah. Kalau pakai kata N berarti dalam satu virus punya RNA sama DNA. Padahal satu virus hanya punya RNA or DNA. Jadi Coba bilang, kalau manusia punyanya apa? Dua-duanya. Iya, dua-duanya lah. Untuk manusia nggak punya dua-duanya, pakai logika. Materi genetik itu di mana-mana namanya DNA dan RNA. Tapi virus hanya punya apa? DNA. Kalau dia sudah punya RNA, maka dia akan punya DNA nggak? Nggak. Tapi kalau dia punya DNA, dia juga nggak punya RNA. Tapi walaupun dia virus DNA bisa ngebuat RNA, tapi bukan berarti dia berubah jadi RNA kayak gitu. Udah paham belum? Udah apa enggak? Pertanyaannya kejawab nggak yang nomor 8? Kejawab. Terus apa yang dimaksud dengan vaksin? Ya udah nanti dulu. Apa saja yang termasuk gejala mozaik? Gejala mozaik, dari sejarah ya. Oke, nanti ini juga sejarah. Oke, virus hidup di sel yang hidup. Ini juga udah ya. Nah nih, perbedaannya ya jelas. Kalau virus RNA, RNA itu singkatan apa? Ininya. Asik kan itu. Kemudian dia ada asam apa? Semuanya terbentuk dari asam. Asamnya namanya asam nukleat. Kalau di kimia atau dia asam nukleat itu dalam makhluk hidup ada dua jenis. Ribosa nukleot acid atau disebut RNA, deoksiribosa nukleot acid atau disebutnya DNA. Berarti asam nukleat boleh nggak disebut sama dengan materi genetik? Boleh nggak? Boleh. Karena asam nukleat di dalam materi genetik kalau hidup ada dua jenis, RNA sama DNA. Understand? Berarti dijawab ya, bentuknya sama berbeda? Beda. Dari senyawa kimianya sama, tapi tersusun atas satu, namanya apa tadi? Asam nukleat. Udah paham? Catat dulu, biar nggak bingung. Ya. Deoksiribosa nukleik acid dari DNA. Kenapa Neng? Jadi asam sama DNA itu asam nukleat. Betul, asam nukleat pada makhluk hidup ada dua jenis, RNA or DNA atau DNA. Asam A itu tidak seluler to sel. Berarti dia bukan sel. Kenapa bukan sel? Karena dia nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya ini. Yang punya hanya materi genetik aja. Ibu, berarti Coba ibu pengen yang cowok ngejelasin ulang, yang cewek ngejelasin ulang sama satu orang, biar ibu kasih bonus. Kalau ada yang mau. Nggak boleh salah. kan nggak boleh salah. Ayo baca dulu. Siapa yang mau yang cowok, siapa yang mau mewakili? Ayo ya.
Tania mau? Oh mau, boleh. Tania boleh ya, tapi ibu pengen yang lain dulu yang belum pernah. Yang belum pernah dapat bonus siapa mau coba? Aku ibu boleh baca. Oh, yang banyak gedung Kansa ya? Iya. Kansa. Dari mana? Jangan baca saya. Belajar. Biar Dari mana, paham. Ibu? Salah nggak dikurangin. Kalau berani itu yang ibu nilai. Ya cowok siapa yang mau? Break. Cowok yang suka ulangannya, suka pas-pasan, ambil nih kesempatannya. Gali apa Pak Iswit? Ada, beli ya. Salah nggak apa-apa, nanti biar kalau misalnya benar, mesti kesempatan yang lain. Waalaikumsalam ya habis. Ya habis. Gak senang lah. Terus video ini dari awal Dah, ayo, siap-siap. itu yang ada bahasanya dari Di depan Bu Guru. Bu Guru. Oke, kalau bagus, benar apa yang tadi Bu sampaikan dapat plus. Nanti kita dicatat di situ ya, di catatannya ya. Oke, jadi untuk ciri-ciri virus yang kita bahas hari ini ada 3. Pertama itu parasit obligat. Parasit obligat itu apa sih? Parasit itu artinya merugikan, kalau obligat itu ketergantungan penuh. Jadi kalau digabung katanya itu merugikan sel inangnya itu dirugikan karena si virusnya ini punya ketergantungan penuh. Contohnya itu dia ambil makan, dia reproduksi di sana, dia ambil energi. Makanya namanya parasit obligat karena semuanya diambil oleh si virus ini ke sel inangnya. Kedua, kita ada reproduksi, tapi ini namanya buat virus bukan reproduksi, namanya replikasi. Nah, replikasi itu cuma bisa terjadi kalau misalnya si virusnya ada di benda hidup, kan? Yeah. Kalau misalnya mau di benda hidup itu korban mati, tapi mati di sini tuh namanya mengkristal. Itu kan kalau hidup itu dia di benda hidup, mengkristal itu di benda mati. Nah, dia mereplikasinya caranya dengan menginfeksi sel-selnya. Kalau udah menginfeksi dia pindah ke sel lain. Itu kalau untuk reproduksi. Kedua, kita ada ini yang mengkristal yang tadi aku jelasin. Ada dia nggak bisa ngereproduksi, nggak bisa ngereplika. Kalau misalnya di benda hidup, makanya pas di benda mati, contohnya di sini di pakan, dia mengkristal. Terus ada aseluler. Aseluler itu tidak berseluler. Nah, karena untuk berseluler perlu punya 3 hal. Contohnya perlu punya membran sel, perlu sitoplasma dan organel. Nah, kalau si virus ini dia nggak punya, dia cuma punya si sampul ini, sisanya nggak punya. Nah, makanya kalau di virus itu ada materi genetik. Materi genetiknya itu cuma bisa antara 2 ini, nggak bisa dua-duanya, antara RNA atau enggak DNA. Kedua ini termasuk asam nukleat. DNA sama DNA atau RNA. Nggak boleh pakai dan ya untuk virus. Jadi kalau kamu tulis nanti kalau ada esai ciri virus, materi genetik DNA dan RNA tuh skip, salah. Jadi harus dipakai apa? Atau. Paham ya? Makasih kalian. Ya tambah paham ilmunya. Nah, jadi apa namanya? Mau jelasin tadi udah dirampung sama Bu Riri. Nah, jadi yang pertama itu ada parasit obligat. Parasit itu artinya merugikan, obligat itu artinya ketergantungan penuh. Kenapa bisa dibilang ketergantungan penuh? Karena dia itu makan, dia tuh energi sama reproduksi itu
di sel bar itu yang ditinggal. Nah, terus parasit itu kan artinya merugikan. Jadi kalau misalnya kita parasit obligat itu adalah sel yang merugikan karena ketergantungan penuh terhadap inangnya itu. Ya, terus habis itu yang kedua itu ada reproduksi. Tapi kalau yang itu sebutannya itu replikasi. Nah, dia itu pokoknya itu replikasi. Replikasi itu apa? Terus itu Replika. replikasi itu adalah virus yang bisa hidup di sel yang hidup. Caranya dengan cara memperbanyak. Jadi bukan membelah diri. Ya. Nah, terus yang ketiga itu ada yang mengkristal. Jadi virus itu dia tuh nggak mati. Dia tuh ada dua bentuk. Satu tuh ada bentuk hidup sama bentuk mati. Kalau bentuk mati itu dia tuh hidup di tempat yang nggak hidup. Kalau hidup Hah? Kalau apa? Kalau mengkristal itu tuh dia dia itu tinggal di tempat yang hidup. Iya benar. Nah, nanti kalau yang itu mengkristal yang hidup gitu. Yang kuat itu virus itu dia itu aseluler karena keluar dia tidak seluler sel. Jadi dia itu bukan sel, virus itu bukan sel. Karena virus itu cuma punya sampul harusnya itu membran sel steril sama yang organel dia itu punya sampul makanya dia aseluler dia bukan sel. Selain itu ada apa lagi? Nah, selain itu ada materi genetik. Nah, materi genetik itu ada dua, DNA atau RNA. Kalau misalnya DNA sama RNA itu sama-sama beda, tapi dia beda ini. Satu ribosa, satunya deoxyribosa. Sama asam nukleat tapi yang satu ribosa, yang satu deoxyribosa. Betul banget ya. Ada pertanyaan? Aku itu Tar dulu. Ini di foto. Mumpung ibu shot memorinya parah banget. Di foto mana yang belum kejawab? Besok kita terusin lagi. Kamu mau nanya apa? Itu yang itu bacanya deoksir atau deoksir? Deoksiri. Oh iya. Tadi saya udah jelasin reproduksi yang ada. Itu Ya, di pertemuan berikutnya. Bu Riri, itu yang kelinting sama lisogen itu siklus ya? Oke, reproduksi virus itu ada dua siklus, daur litik sama daur lisogenik, dan itu disebutnya jenis reproduksinya virus. Oke, itu apa? Nanti di pertemuan berikutnya. Baca-baca dulu biar tahu, kalau nggak tahu nanti bisa konfirmasi. Kalau biologi kata kuncinya, kalau kamu udah baca dari rumah, ketika ibu jelasin langsung tetap konfirmasi otaknya. Oh iya, oh begini, oh maksudnya gini. Kalau ngeblank yang ibu terangin, kamu bingung sendiri. Apaan tadi sama sekali nggak bisa. Jadi buat teman-teman yang tadinya B aja biologi, di SMA nggak boleh diabaikan, harus ikro dulu dari rumah. Yang nggak tahu nih anak-anak ini berarti dia udah baca. Kalau nggak baca dia nggak akan punya pertanyaan kayak gini. Paham? Oke, terima kasih yang udah bertanya, jadinya bisa menjelaskan. Kita tutup dengan baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi pertemuan berikutnya. Bu Riri tadi puasa ya? Iya. Bu Riri. Kamis juga puasa lagi aja, puasa Daud aja. Karena puasa itu sendiri kan bisa. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Ini aja dulu dari. Bisa puasa Ramadan. puasa Daud. Sama. Sama. Ya, kalau mau keluar dulu. Oh iya, sama.